Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kita masih di series Golang Package ya. Di materi video kali ini kita akan membahas tentang package strconf ya. Nah, di materi series belajar Golang untuk pemula ya, yang sebelumnya kita sudah pernah bahas materi konversi tipe data ya teman-teman. Nah, kita sudah belajar nih bagaimana caranya konversi tipe data dari integer ke integer, misalkan dari integer 32 ke 64 dan sebaliknya gitu ya. Lalu dari integer ke float, lalu dari float ke integer, terus pernah juga dari byte ke string, dan sebaliknya ya, dari string ke byte ya. Teman-teman bisa cek ke materi sebelumnya atau nanti saya lampirkan di deskripsi video ini ya. Nah, tapi kadang kita butuh mengkonversi tipe data ke tipe data berbeda gitu ya. Misalnya dari string ke integer gitu ya, atau sebaliknya dari integer ke string gitu ya, dan lain-lain gitu ya, ke tipe data berbeda lah intinya. Nah, jadi kabar baiknya kita tidak perlu melakukannya secara manual. Nah, kita bisa manfaatin package bawaannya Golang ya. Nah, yaitu ini, strconf gitu ya. Nah, kita akan bahas di materi video ini. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, strconf. Nah, ini maksudnya strconf itu singkatan dari ini ya teman-teman, string conversion gitu ya. Jadi package strconf adalah salah satu package standar ya. Jadi bawaannya yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengkonversi nilai-nilai antara tipe data string dan tipe data dasar seperti integer, floating point, dan boolean ya teman-teman. Jadi package strconf ini digunakan untuk konversi ke string atau dari string ya teman-teman, dari string ke apa, misalkan integer, atau bisa juga dari integer ke string gitu ya teman-teman, ke atau dari gitu ya. Oke. Nah, ini halaman dokumentasi package strconf ya teman-teman, bisa lihat di sini ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini saya udah buka ya teman-teman, alamatnya di sini. Nah, di sini juga udah lengkap ya teman-teman, dijelasin terus ada apa aja gitu ya teman-teman nih. Di sini ada format float, nanti kita bisa coba juga atau gitu ya. Dan yang lainnya ya. Di sini juga ada example-nya gitu teman-teman, nanti tinggal klik aja juga udah ada ya contoh-contohnya gitu. Nanti teman-teman bisa sambil buka-buka, sambil ekspor-ekspor gitu ya. Nanti gunain sesuai dengan kebutuhan program teman-teman ya, mau konversi data dari apa ke apa gitu ya. Nah, di sini ada nih, lumayan lengkap tuh ya. Oke, kita balik dulu ya ke slide ya. Nah, kita di sini nggak bakal bahas semuanya, tadi kan banyak ya kita lihat ya. Nah, nanti di sini kita coba bahas beberapa aja, tapi nanti teman-teman intinya sama caranya ya dengan nanti yang saya contohin gitu ya. Nah, jadi nanti kita bakal bahas di antaranya gitu ya, konversi dari string ke integer dan sebaliknya gitu ya. Lalu konversi string ke floating point dan sebaliknya, dan terakhir konversi dari string ke boolean dan sebaliknya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya mungkin ke contoh yang pertama teman-teman ya, biar langsung praktek ya. Nah, ini yang pertama kita akan bahas yaitu konversi dari ini ya, string ke integer ya. Jadi jadi untuk mengkonversi dari tipe data string ya, string ini kan string, lalu menjadi integer gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan package strconf ini ya, dengan menggunakan fungsi atau ini teman-teman. Nah, ini fungsi atau. Nah, teman-teman seperti biasa ya, kita kalau menggunakan package jangan lupa kita import dulu ini ya, strconf ini. Jadi package-nya kita import dulu gitu ya. Kalau teman-teman udah pakai extension yang pernah kita bahas di awal, nah, nanti itu auto import otomatis ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, fungsi atau ini menerima satu parameter nih, yaitu ini berupa string, angka yang ingin dikonversi. Nah, ini angka yang mau dikonversinya dalam bentuk string kan ya. Nah, gitu. Nah, lalu nanti fungsi ini memiliki dua return nih. Jadi dia ada dua kembalian nih, yaitu hasilnya yang berupa integer dan satu lagi error. Dia bisa mengembalikan error. Soalnya kan di sini teman-teman bisa aja nggak tulis angka kan, bisa aja tulis huruf gitu ya. Jadi dia bakal ngembaliin error kalau kayak gitu ya. Nah, jadi pada contoh program ini kita string 95 akan dikonversi menjadi tipe data integer ya, nanti menggunakan fungsi ini ya, strconf.atoy. Nah, jika konversinya nanti berhasil, nah nanti nilai integernya akan disimpan dalam variabel 61 ini ya. Nah, tapi jika terjadi kesalahan, nanti konversi pesan error akan dicetak ke konsol ini ya, kalau terjadi kesalahan gitu ya. Nah, tapi output dari program ini adalah 95 ya, dalam bentuk integer ya, karena tidak terjadi kesalahan ketika mengkonversi gitu. Nah, biar lebih enak kita langsung coba ya teman-teman. Seperti biasa teman-teman buka VS Code-nya dulu. Lalu di sini kita bikin ini ya. Seperti biasa foldernya di sini saya namain misalkan Go package gitu ya.
package. Nah, ini aja sesuai ini ya yang kita bahas ya, misalkan strconf gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau udah teman-teman bisa open seperti ini di drag atau bisa langsung file open gitu ya. Oke. Kalau udah terbuka seperti ini ya teman-teman, kita inisialisasi project dulu ya, karena kita nggak taruh tadi di Go Pack-nya. Jadi kita bakal inisialisasi project menggunakan Go Module ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini perintahnya seperti biasa, Go Mod init spasi nama, kita samain aja nama projectnya ya. Go package ini ya, strconf. Nah, seperti ini ya. Nah, udah oke, selesai, udah terbentuk Go Mode-nya. Nah, kita bikin seperti biasa main.go. Oke, package main, func main. Nah, kita coba praktekkan ya tadi ya. Untuk di sini kita kasih komen dulu konversi string ya, string ke integer ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, tadi package-nya namanya strconf. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, strconf. Lalu kita mau pakai fungsi apa? Tadi kan kalau konversi string ke integer kita bisa menggunakan function atoy ya, atoy. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia auto import ya teman-teman ya kalau udah pakai extensionnya. Nah, ini atoy itu. Kita lihat nih, fungsi atoy ini tadi kan menerima satu parameter lalu mengembalikan atau returnnya ada dua, berupa hasilnya berupa integer dan ada error dia ya. Dia mengembalikan error juga. Oke, kita masukkan dulu ya parameternya. Nah, di sini parameternya dia minta string. Nah, misalkan kan kita konversi bener kan dari string ya kan ke integer. Jadi ini stringnya, lalu nanti akan hasilnya integer gitu ya. Oke, seperti ini. Lalu balikannya tadi jangan lupa kita lihat. Nah, ini dia. Balikannya integer sama error. Kita tampung di sini, kita bikin variabel bebas namanya ya. Di sini saya bikin nama variabelnya 61 gitu ya. Terus balikannya ada error juga kan tadi. Nah, kita tampung juga errornya ya. Jangan lupa ya, ada dua nih error. Nah, lalu kita cek ya teman-teman, if r tidak sama dengan nil gitu ya. Artinya tidak sama dengan nil itu artinya ada errornya ya, ada isinya gitu. Jadi ada error gitu. Nah, kita cetak errornya aja ya teman-teman. Kalau dia error, nah di sini kita kasih string error, baru kita munculin errornya gitu ya. Nah, kita sini tampilin errornya gitu ya. Jika tidak gitu ya, jika tidak, nah kita cetak aja langsung si ininya ya, si 61-nya ya, hasilnya ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba eksekusi dulu ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, kita clear dulu, lalu seperti biasa go run main.go. Nah, hasilnya 95 ya, ini udah berupa string. Nah, sebenarnya kalau mau, ini kan udah string ya sebenarnya, cuman kalau kita mau mastiin gitu ya, udah bener nggak ini string sih teman-teman. Seperti biasa ya, bisa pakai cetak yang format itu yang kita udah pernah belajar sebelumnya di materi Go Output ya, bisa pakai printf gitu ya. Nah, ini bisa dengan formatnya, misalkan kita bikin ya tipe data 61 itu apa sih gitu ya. Nah, oke, seperti ini. Lalu, nah kita munculin ininya, tipe datanya itu dengan ini ya, verbnya %t gitu ya, t ya, untuk ini ya, tipe data ya. Lalu enter. Nah, kita masukin, kita substitusi ya istilahnya. Nah, seperti ini, kita mau ngebuktiin benar nggak dia udah konversi ke integer gitu ya. Oke, kita jalanin lagi. Nah, kita kan tipe data namanya ini udah integer ya, gitu ya. Sebelumnya dia string kan, nih ada tanda kutipnya, dia berubah jadi integer, udah bener ya jadi ya. Jadi kita udah berhasil konversi tipe data dari string ke integer dengan function atoy ya, teman-teman ya, ingat ya. Oke, nah konversi dari string ke integer ini biasanya salah satu nih kegunaannya itu ketika kita nih perlu mengubah input string menjadi tipe data integer nih. Jadi sehingga nih kita dapat melakukan operasi matematika atau memanipulasi angka dengan mudah gitu ya teman-teman. Jadi misalkan inputan dari depannya ada string, terus kita mau ubah nih di belakangnya gitu jadi integer. Nah, itu kita nanti kan bisa lakukan operasi matematika ya dengan mudah ya, atau gitu untuk kebutuhan nanti misalkan masukkan ke database itu bisa juga seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, kita sekarang ke yang sebaliknya dulu ya teman-teman ya. Tadi kan dari string ke integer ya. Nah, ini sekarang dari integer ke string ya teman-teman ya. Nah, ini juga bisa nih dengan package strconf ini ya. Jadi untuk mengkonversi sebuah nilai integer menjadi tipe data string, kita bisa menggunakan package strconf menggunakan fungsi itoa ini. Nah, sekarang itoa tadi atoy gitu ya. Nah, fungsi ini menerima satu parameter nih. Ini parameternya nih.
Parameternya itu berupa integer angka yang ingin dikonversi. Nah, lalu fungsi ini memiliki satu return, yaitu hasilnya yang berupa string. Nah, dia nggak ngembaliin error ya, karena udah pasti lah ya. Gitu nanti di sini stringnya kita tampung di variabel str1 ini gitu ya. Nah, pada contoh program ini angka 95 akan dikonversi menjadi tipe data string ya menggunakan fungsi itoa ini gitu ya. Nah, lalu kita cetak hasilnya dengan fmt println seperti biasa gitu ya. Nah, nanti hasilnya ini udah berupa string ya. Dari integer ke string. Oke, biar lebih enak lagi kita langsung praktek aja ya. Nah, ini kita coba di bawah sini dulu aja teman-teman ya. Oke, konversi gitu ya, konversi integer ke string. Nah, kebalikan dari yang atas ya, string integer, ini integer ke string ya. Ini kita ini dulu ya, komen ya biar enak ya, biar kita fokus ke sini. Nah, kita tadi strconf ya, lalu itoa. Nah, pakai yang itoa ya teman-teman kalau integer ke string ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ini kan kita lihat ya. Nah, ini parameternya integer ya. Nah, yang apa yang mau kita konversinya, lalu balikannya udah string. Gitu ya. Oke, di sini kita masukkan tadi kan 95 integer. Nah, di sini kita tampung hasilnya di str1 misalkan. Tuh, bebas namanya teman-teman. Nah, udah kayak gini. Lalu kita print hasilnya str1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, udah hasilnya gini ya teman-teman. Oke, coba kita eksekusi ya. Clear dulu, gue run main.go lagi ya. Nah, ini hasilnya 95 ya. Nah, untuk membuktikan ini beneran udah string gitu ya, teman-teman bisa kayak tadi lagi sih gitu ya, pakai fmt titik printf aja gitu ya. Nah, tipe data gitu ya, str1 misalkan gitu ya. Nah, ini %t enter gitu ya, lalu teman-teman substitusi apa yang mau di ininya str1. Nah, seperti ini ya, kita lihat dia tipe datanya apa sih gitu ya. Nah, ini ya bener ya, udah string ya teman-teman. Tipe data dari 95 kita jadi udah berhasil konversi integer ke string nih teman-teman tuh. Ini integer udah balikannya setelah dikonversi dengan itoa hasilnya langsung 95 dalam bentuk string ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini udah ya kita dua ya untuk yang string ke integer dan ini integer ke string. Nah, oke. Nah, biasa konversi integer ke string ini biasanya berguna ketika kita perlu nih mengubah nilai integer menjadi string. Misalnya ketika kita ingin menggabungkan angka nih dengan teks atau menyimpan angka dalam format string gitu dalam variabel atau nanti tipe data yang membutuhkan input string ya. Seperti itu sih biasanya fungsi ini ya kebutuhannya. Oke, sekarang kita coba lanjut aja ya teman-teman ke yang slide-nya lagi. Nah, ini udah ya tadi integer ke string. Oke. Nah, sekarang kita coba yang ke floating point ya. Sekarang kita mulainya dari string dulu ya. String ke floating point gitu ya. Nah, untuk mengkonversi sebuah string menjadi tipe data floating point, kita bisa menggunakan package strconf lagi yang menggunakan fungsinya ini ya, parse float. Nah, ini. Jadi, fungsi ini menerima dua parameter nih, teman-teman. Jadi, yaitu string angka float yang ingin dikonversi, ini yang mau dikonversinya dan lalu bit size-nya gitu ya. Nah, ini bit size-nya nih. Ini kita maunya misalkan 64 ya, ke float 64 gitu ya, teman-teman. Nah, lalu fungsi ini memiliki dua return, yaitu float-nya itu hasilnya. Nah, kita tampung di 62, terus dia juga menggambarkan error ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, tadi saya lupa ya, teman-teman. Nah, yang di sini sebenarnya ini kan bisa mengembalikan error nih, teman-teman. Nah, yang ini nih. Sebenarnya kita harusnya contohin dulu tadi ya. Ini kenapa sih kok bisa mengembalikan error gitu ya, teman-teman ya. Nih kita bahas dulu. Nah, ini kan yang benarnya, ini kan ada error nih. Ini kan ada error nih teman-teman, bisa aja kan di sini salah gitu inputnya ya, misalkan salah gitu ya. Nah, ini maksudnya karena dia bisa mengembalikan error nih kalau kita nah dia kan error kan. Nah, error lalu atau parsing salah, invalid syntax. Jadi kita bisa aja kan masukin ininya bukan angka gitu tapi karakter gitu ya, atau ini ya istilah huruf gitu ya. Jadi dia makanya bisa mengembalikan error, itu maksudnya ya. Kalau kita gini sih ya normal ya, berhasil ya kalau kita benar masukin angka gitu. Nah, ini normal lagi gitu ya. Nah, ini sekilas saja ya tadi. Saya lupa ini kasih untuk contoh errornya kenapa gitu. Oke, kita balik lagi. Nah, ini ya tadi string ke floating point, kita balik lagi dulu ke sini. Nah, lalu pada contoh program ini ya, ini string 3,14 ini akan dikonversi menjadi tipe data float menggunakan parse float ini ya. Lalu string ini tersebut dikonversi menjadi tipe data float dengan presisinya 64 bit ya tadi ya, ini 64 bit dan hasilnya disimpan dalam variabel 62.
Dan jika terjadi kesalahan dalam konversi, pesan error akan dicetak ke konsol nih. Jadi nanti kalau ada error kayak tadi ya, saya contohin ya. Kalau misalkan di sini dia inputnya salah, bukan angka gitu ya. Nah, itu nanti dicetak errornya. Kalau enggak ya udah kita cetak hasilnya. Nah, nanti hasilnya udah berupa floating point gitu ya. Oke, kita coba langsung aja ya teman-teman ya. Di sini lagi biar lebih enak ya praktek. Ini kita komen dulu nggak apa ya. Di sini konversi gitu ya. String ke floating point. Nah, seperti ini. Nah, kita tadi fungsinya strconf gini ya. Lalu tadi parse float ya. Nah, ini parse float. Nah, ini. Oke. Sini tadi parameternya ada dua, string sama bit size, balikannya juga dua, float 64 sama errornya gitu ya. Oke. Kita masukkan tadi string ya, 3.14 gitu ya. Parameternya terus satu lagi bit size-nya 64 misalkan saya di sini. Nah, oke, parameternya udah, kita tinggal balikannya. Returnnya hasilnya kita tampung di 62 ini ya. Lalu errornya kita tampung di error aja ya, error gitu. Nah, oke. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, nah kan ngembaliin error ya, kita cek dulu if r tidak sama dengan nil gitu ya. Ada errornya, berarti kita cetak errornya apa gitu ya. Error 2 gini error. Nah, seperti ini ya. Nah, jika tidak error, kita cetak hasilnya. Kita cetak si 62-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke, kalau kita coba jalanin ya, teman-teman ya. Yang ini ya. String ke floating point. Kita eksekusi. Ukuran main.ku. Nah, ini dia udah 3,14 ya teman-teman ya hasilnya. Dia udah berupa floating point kalau teman-teman penasaran gitu ya. Nah, kita copy paste aja biar lebih cepet ya. Kayak tadi ini kita pakai printf. Nah, ini tipe data misalkan 62 ini apa? Oke, kita sini kita jalanin ulang. Tipe datanya benar nggak? Nah, dia udah float 64 ya. Berarti dia berhasil konversi dari string ini kan string. Nah, jadi floating point, nah bertipenya presisinya float 64. Karena di sini kita masukin tadi 64 ya teman-teman. Nah, ini kan tadi kita contohin lagi ada errornya ya. Ini kan ada errornya. Nah, ini errornya itu maksudnya kalau gini, teman-teman salah lah masukin gitu ya. Nah, kayak gini kalau error ya udah, berarti dia nanti cetak ke sini. Itu error, parsing ini invalid syntax ya. Harusnya kan di sini dalam bentuk istilahnya yang kita mau konversinya gitu ya, yaitu float gitu ya. String tapi dalam bentuk float. Nah, gini kalau gini kan berhasil lagi ya, dia 3,14 tipe data float 64 udah berhasil ya teman-teman ya. Nah, jadi konversi string ke floating point ini juga berguna biasanya ketika kita perlu mengubah input string menjadi tipe data floating point, jadi sehingga kita bisa sama melakukan operasi matematika ya, kayak integer ya, atau pemrosesan yang melibatkan angka desimal gitu ya dengan lebih mudah. Nah, gitu ya, jadi teman-teman bisa konversi nanti sesuai kebutuhannya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi dulu ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke slide-nya. Nah, ini kan string ke floating point. Nah, sekarang sebaliknya ya, dari floating point ke string. Nah, gitu ya, jadi kebalikannya. Oke, jadi untuk mengkonversi nilai floating point menjadi tipe data string ini kita bisa menggunakan package strconf ya, menggunakan fungsinya tapi ini ya. Tadi kan parse float ya, ini format float ya. Kalau ke string ini format float gitu ya. Nah, di sini fungsi ini menerima 4 parameter nih teman-teman, ada 4 nih. Ini ya parameter yang pertama ini nilai floating point yang akan dikonversi ya. Ini contohnya kita 3,14. Nah, ini nilai format floating point-nya, nilainya yang mau kita konversi ke stringnya. Lalu parameter kedua ini yaitu byte, jadi yang menentukan konversi angkanya. Dalam hal ini f digunakan untuk menghasilkan format desimal gitu ya. Lalu parameter ketiganya ini adalah sebenarnya press yang mengatur presisi atau jumlah digit desimal yang diinginkan dalam hasil string. Dalam contoh ini -1 digunakan untuk mengikuti presisi aslinya aja gitu ya. Oke, nah yang terakhir ini adalah bit size-nya yang menentukan panjang mantisa dalam hal string. Dalam contoh ini kita 64 ya, jadi memastikan panjang mantisanya ini sebanyak 64 bit gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu fungsi ini memiliki satu return. Nah, ini hasilnya returnnya ini. Nah, kita tampung di str2. Nah, returnnya ini berupa string ya, karena kan kita floating point ke string gitu ya. Oke, nah pada contoh program ini angka floating point 34,14 akan dikonversi menjadi tipe data string menggunakan tadi format float ini gitu ya. Nah, outputnya nanti udah berupa string ya, yaitu 3,14 ini gitu ya. Oke, kita langsung coba aja ya teman-teman di kode editornya. Nah, ini nggak apa ya, kita komen dulu ini. Nah, lalu kita bikin lagi di bawahnya konversi
floating point ya, floating point ke string. Nah, kebalikan dari ini ya, dari yang atas ini kan string ke floating point. Nah, ini floating point ke string gitu ya. Oke. Lalu pakainya kalau ini parse, kalau ini format gitu ya, strconf gitu ya. Lalu format. Nah, format yang float ini ya, format float. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman tuh parameter ada 4, 1 2 3 4 ya. Tadi floatnya apa, terus ini byte-nya, terus presisinya, bit size-nya, lalu balikannya baru si stringnya gitu ya. Oke, kita masukkan seperti tadi ya. Kita cobanya 3,14 misalkan ya si floating point-nya, lalu di sini tadi yang kedua byte-nya berapa, nanti presisinya. Nah, ini byte-nya kita contoh di sini tadi F gitu ya, lalu di sini -1, lalu kita ininya 64 ya. Ke 64 aja gitu. Nah, ini 64. Ini si bit size-nya gitu ya. Lalu balikannya string. Stringnya kita taruh ke str2 gini aja. Ini ya. Nah. Oke, variabelnya str2 ini bebas ya. Udah, lalu kita cetak. Oke. Si str2-nya kita cetak. Nah, seperti ini. Oke, konversi floating point ke string. Ya, teman-teman ya. Nih. Oke, kita coba jalanin lagi. Gue run main.go. Nah, ini hasilnya 3,14. Ini sebenarnya udah dalam string ya. Nah, untuk membuktikannya lagi, teman-teman mungkin bisa pakai tadi format printf ya. Nah, tipe data str2 adalah gitu ya. Nah, kita masukin di sini str2-nya. Kita lihat tipe datanya apa. Kita pakai %T untuk mencetak tipe datanya. Oke, nah ini udah bener ya, string. Jadi floating point ini dikonversi jadi string. Nah, ini dengan menggunakan format float ini functionnya. Jadi hasilnya udah string nih, udah dalam bentuk string. Gitu ya teman-teman ya, untuk konversi floating point ke string. Nah, biasanya ini berguna ketika kita perlu mengubah nilai floating point menjadi string nih. Misalnya ketika kita ingin mencetak angka desimal dengan format tertentu, atau menyimpan angka dalam format string dalam variabel nantinya ya, atau tipe data yang membutuhkan input string gitu ya teman-teman, biasanya gunanya. Oke. Sekarang kita selanjutnya lagi ya teman-teman ya. Oke, ini udah ya floating point ke string tadi. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ke boolean nih teman-teman. Kita bahas yang pertama string ke boolean dulu gitu ya. Oke, jadi untuk mengkonversi sebuah tipe data nih dari string ke boolean, kita bisa menggunakan ini ya, package ini, parse bool ya. Kalau dari string ke boolean, parse bool gitu ya. Nah, fungsi ini menerima satu parameter yaitu string booleannya. Nah, ini string booleannya yang mau teman-teman konversi apa, misalkan true gitu ya. Nah, yaitu string ini. Lalu fungsi ini memiliki ini ya teman-teman, dua return nih teman-teman. Jadi yaitu hasilnya si booleannya kita tampung dari variabel ini dengan ini. Lalu ada error. Ini kenapa bisa terjadi error? Karena kan teman-teman di sini bisa aja inputnya nggak true, atau bisa aja misalkan benar. Kan harusnya true ya, bukan benar gitu. Harus dalam bahasa Inggris tipe datanya gitu kan. Nah, nanti dia bakal cetak error ke sini teman-teman gitu ya. Jadi error ke sini. Tapi kalau benar kayak gini ya udah, dia langsung kita cetak hasil konversinya ya teman-teman ya. Oke. Nah, pada contoh ini kita mengkonversi string true ini ya. Oke ya. Jadi menggunakan parse bool ini, lalu hasil konversinya disimpan dalam variabel boolean ini. Jika tidak terjadi kesalahan maka akan dicetak hasilnya gitu ya. Nanti output dari program ini teman-teman yaitu true ya, udah dalam bentuk boolean. Oke, biar lebih enak kita langsung praktek lagi. Di sini kita biasa komen dulu biar nggak ke distract ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman bikin lagi komen, misalkan konversi tadi apa, string ke boolean. Nah, seperti ini ya. Oke, tadi strconf gini ya. Lalu apa tadi? Parse bool. Nah, ini parse. Jadi parse ke boolean gitu ya. Nah, dari string ke boolean. Nah, di sini tadi parameternya apa, teman-teman? Nah, ini bisa lihat. Tuh parameternya string nih ya. String si booleannya, lalu balikannya bool dan error. Oke, kita masukin apa, teman-teman? True yang mau di konversinya ya dari string ke booleannya, lalu balikannya ini teman-teman ada dua, hasilnya sama error. Hasilnya saya sini simpan di variabel boolean. Teman-teman bebas nama ini apa. Error. Nah, seperti ini. Nah, kan karena ada error ya udah kita cetak if r tidak sama dengan nil. Gitu ya, artinya ada errornya gitu ya. Kita cetak si errornya ya.
error seperti biasa gini, lalu kita tampilkan errornya. Nah, kalau nggak ada error, kita cetak hasilnya, si booleannya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nih, konversi tipe data string ke boolean ya. Oke, kita cetak, kita eksekusi dulu seperti biasa, go run main.go. Nah, ini hasilnya true ya teman-teman ya. Dia udah berhasil dikonversi dari string ke boolean. Nih, untuk membuktikannya lagi teman-teman, seperti biasa, coba kalau mau penasaran gitu ya, bisa pakai printf ini lagi ya tadi ya. Nah, ini kita pakai persente, lalu ini kita booleannya tadi. Tipe datanya apa nih? Go run main.go. Nah, ini ya benar ya. Jadi tipe datanya true ini udah berhasil kita konversi dari string. Ini kan string nih, ada tanda kutipnya. Dengan fungsi parse bool ini kita konversi menjadi di sini hasilnya langsung tipe datanya bool ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman di sini misalkan ini bisa aja di sini ini kan masih true ya, bulannya belum dikonversi ya teman-teman, belum pakai strconf nya masih string gitu ya. Oke. Nah, konversi tipe data string ke boolean ini berguna ketika kita perlu mengubah input string menjadi tipe data boolean ya teman-teman. Jadi sehingga kita bisa melakukan pengecekan nih. Jadi atau pengontrolan alur program berdasarkan nilai boolean tersebut. Jadi misalkan dari inputannya string, nah teman-teman nanti bisa konversi ke tipe data boolean. Jadi teman-teman kan ketika hasilnya udah boolean, ya udah teman-teman bisa melakukan operasi boolean seperti pengecekan nilai misalnya if true, teman-teman lakukan apa gitu ya. Seperti itu ya maksudnya ya, biasanya bergunanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kan string ke boolean. Nah, yang terakhir kita kebalikannya nih, dari boolean ke string. Oke, kita lanjut lagi ke slide dulu. Nah, ini ya, string ke boolean tadi parse bool. Lalu kita terakhir ke ini ya, sebaliknya dari boolean ke string sekarang. Nah, jadi untuk mengkonversi nilai boolean ke string kita bisa menggunakan fungsi ini. Sekarang format bool. Jadi kalau ke string itu format ya, kalau dari itu biasa parse gitu ya. Nah, jadi di sini fungsi ini menerima satu parameter nih. Parameternya yaitu ya udah berupa nilai boolean yang ingin dikonversinya ya. Oke. Tadi teman-teman ini kan bisa menyebabkan error ini. Ini error itu maksudnya apa nih? Nih misalkan ini sekilas dulu ya, kita balik dulu. Nah, ini misalkan teman-teman tulisnya benar gini ya, benar. Ini kan bukan nilai boolean ya, kan nilai boolean hanya true dan false gitu ya. Nah, ini teman-teman salah masukin. Nah, ini hasilnya bakal error tuh. Parsing invalid syntax gitu ya. Itu maksudnya akan menyebabkan error ya, fungsi ini menyebabkan error karena dia bisa aja inputnya salah gitu. Tapi kalau udah bener nanti normal lagi ya gitu ya. Seperti itu maksudnya ada pengembalian error gitu ya. Oke, sorry, balik lagi ya ke yang tadi. Sorry, sekarang balik lagi ke boolean dari konversi dari boolean ke string. Oke, nah tadi kan udah ya satu parameter nih, parameternya itu berupa si ininya, si yang ingin kita konversi nilai dari booleannya gitu ke stringnya. Nah, ini kita contoh ini false gitu ya. Nah, fungsi ini juga dia hanya mengembalikan satu ini ya, satu return ya. Returnnya ya udah berupa hasilnya. Nah, ini hasilnya kan nanti berupa string ya, yang udah kita formasi. Nah, di sini kita tampung dalam variabel str3, lalu kita cetak dengan menggunakan println ini gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Coba biar lebih enak lagi, kita balik lagi ke ini VS Code-nya. Ini kita komen dulu nggak apa ya. Oke, seperti ini. Kita terakhir nih ya, konversi gitu ya, boolean ke string. Nah, ini ya. Tadi strconf gitu ya. Fungsinya apa tadi? Kalau ke boolean ke string, format ya, format bool. Nah, kalau tadi parse bool, ini format kalau ke string. Oke, kita masukin si ininya apa? Ini kan parameternya ini nih, teman-teman. Tuh, booleannya apa? Balikannya string gitu ya. Ini booleannya apa? False gitu ya. Coba aja yang false, tadi tidak true. Lalu di sini kita tampung stringnya di str3 aja ya. Ini bebas namanya teman-teman, ininya variabel. Udah kita cetak hasilnya. Hasilnya udah jadi stringnya ini. Kita cetak. Nah, seperti ini ya. Ini konversi dari boolean ke string. Nah, dia nggak mengembalikan error ya, karena dia kan bisa langsung ya, teman-teman. Oke. Hasilnya adalah false ya teman-teman ya. Ini udah dalam bentuk string harusnya. Kalau teman-teman penasaran, sekali lagi kita bisa pakai printf lagi. Tipe data str3 adalah, nah kita substitusi str3 nya.
Nah gini, kita pastiin dia udah string belum. Nah benar ya, dia udah string nih teman-teman kalau kita cetak tipe datanya. Jadi konversi boolean ke string itu bisa dengan format bool. Jadi hasil dari boolean akan menjadi string, false tapi string gitu ya. Oke, jadi konversi boolean ke string ini berguna ketika kita perlu mengubah nilai boolean menjadi string gitu ya teman-teman ya. Misalnya ketika kita ingin mencetak nilai boolean dalam format string atau menyimpan nilai boolean dalam format string dalam variabel gitu ya, atau nanti nilai yang dibutuhkan input string seperti itu ya teman-teman ya, untuk biasanya kegunaannya gitu ya. Oke teman-teman, nah di sini kita tadi udah semua ya teman-teman ya. Untuk fungsi-fungsinya ini kita uncomment dulu ya biar kelihatan ya. Nah ini kode-kodenya tadi kita uncomment dulu. Nah oke, terakhir. Nah oke ya teman-teman ya, tadi kita udah ini ya teman-teman, konversi dari string ke integer ya kan, terus sebaliknya integer ke string gitu ya. Nah ini integer semua nih teman-teman ya. Ini kalau string ke integer dengan atoy, kalau integer ke string dengan toa gitu ya. Nah lalu tadi kita juga yang untuk floating point, kita nih ya floating point dari string ke floating point, terus dari floating point ke string. Nah ya, kalau dari string ke floating point parse float, kalau dari floating point ke string itu format float. Ya biasanya kalau ke itu pakainya parse, kalau dari itu kalau ke asalnya gitu, ke stringnya itu pakainya format gitu ya teman-teman. Nah terakhir tadi tipe datanya kita konversi ini ya teman-teman, yang boolean ya, dari string ke boolean, lalu terakhir dari boolean ke string. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita save dulu kodenya. Oke, jadi sekian aja ya teman-teman untuk materi package strconf ini ya, strconf artinya string conversion ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman bisa explore lagi ya teman-teman pakai package strconf ini ya tadi, karena kan ada banyak ya teman-teman ya. Nah ini saya jelasin berapa nih, 6 ya. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini kan kalau kita tadi lihat di dokumentasinya banyak juga ya teman-teman, tuh masih banyak function-functionnya. Nanti teman-teman kalau mau bikin program gitu, misalkan konversi, nanti teman-teman di luar contoh yang saya kasih, teman-teman bisa melihat ke sini ya, dokumentasi resminya ya. Bisa cari-cari di sini mau konversi dari apa ke apa gitu ya teman-teman ya. Ini saya contohin 6 aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa ini ya, coba-coba yang lain ya sesuai kebutuhan program teman-teman gitu ya. Oke. Jadi seperti itu aja buat teman-teman nanti yang masih bingung atau masih kurang paham, nanti teman-teman bisa sambil ulang-ulang video ini ya gitu ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka sama videonya, komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, saran, atau request materi lainnya. Lalu jangan lupa share ke teman-teman lainnya yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar. Subscribe channel YouTube ini kalau teman-teman suka sama video-videonya, dan nyalain loncengnya biar muncul notification kalau ada update materi terbaru ya. Karena nantinya akan ada materi-materi video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.